Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul tidak menjadi kecewa dan menolak. Tidak menjadi kecewa dan menolak. Siapa yang kecewa kemudian menolak? Siapa yang kecewa dan menolak? Seharusnya kita tidak menjadi kecewa, apalagi menolak Kristus. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikan. Dan saya percaya, kita yang belajar firman Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Tidak menjadi kecewa dan menolak. Matius 11 ayat 6. Nanti saudara bisa baca dari ayat sebelumnya dan sesudahnya, supaya mendapatkan konteks yang lebih baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga murid Yohanes Pembaptis yang datang kepadanya untuk menyampaikan pesan Yohanes Pembaptis. Yang pada saat itu Yohanes Pembaptis ada di penjara karena kasus dengan Raja Herodes yang tidak lama kemudian akhirnya dia dipenggal, saudara. Yang menjadi concern Yohanes Pembaptis adalah, dia bilang begini, apakah engkau Mesias itu? Atau kami harus menantikan yang lain? Jadi Yohanes Pembaptis menyangsikan, meragukan Yesus, apakah dia betul-betul Mesias yang dimaksudkan itu. Nah, Yesus menegaskan bahwa dia Mesias. Kenapa? Apa yang dikerjakan? Itu menunjukkan hanya Mesias yang bisa melakukannya. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir. Kemudian kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu adalah misi atau pekerjaan yang dilakukan oleh Mesias. Jadi tidak terbantahkan. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, menolak Yesus maksudnya. Saudara-saudara sekalian, di perjanjian lama juga ada beberapa orang yang kecewa. Ya, misalnya Naomi. Naomi itu ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, di mana dia tinggal, dia pergi ke Moab bersama dengan suami dan dua anaknya laki-laki. Ketika di Moab, suaminya meninggal, kemudian anaknya juga meninggal, Mahlon dan Kilion, sehingga dia tinggal bersama dengan dua mantunya. Jadi satu atap ada 3 janda. Ketika dia kembali ke Bethlehem karena kecewa dengan keadaannya, dia berkata, dikatakan dalam Alkitab Rut 1 ayat 20 dan 21, tetapi ia berkata kepada mereka, ya ini Naomi, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Ya, Mara itu artinya pahit, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, ini menunjukkan kekecewaan. Ayat 21 dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi. Karena dia ada suaminya, ada 2 anaknya. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi Naomi mengalami kekecewaan, kepahitan. Ahitofel. Nah, ini penasehat Raja Daud, yang juga salah satu penasehat Raja Daud dan penasehat anaknya Absalom yang memberontak. Jadi Ahitofel ini membelot kepada Absalom, yang notabene adalah anaknya Daud, anak kandungnya Daud yang mengkudeta kerajaan Israel pada waktu itu. Nah, jadi Absalom mengangkat Ahitofel menjadi penasihatnya. Ketika nasihatnya tidak didengarkan, Ahitofel menjadi kecewa. Bukan hanya dia menjadi kecewa, tapi dia bunuh diri. Alkitab mengatakan 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Ya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, di kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri, bunuh diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Jadi dia kecewa, nasihatnya tidak didengarkan karena dibatalkan oleh nasihat Husai yang juga sahabat sekaligus penasihat Daud yang setia. Saudara-saudara sekalian, bukan itu saja, tokoh besar Elia juga kecewa dengan dirinya sendiri. Kita tahu Elia itu dihormati sebagaimana Musa. Makanya ketika Yesus mengalami transfigurasi, ada Musa dan Elia. Tapi Elia pernah kecewa dengan dirinya sendiri. Dia lelah. Akibatnya dia menjadi lekas marah seperti anak-anak yang sedang merajuk. Dan dikatakan dalam
1 Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian, perhatikan, kemudian ia ingin mati, katanya. Jadi orang udah putus asa, kecewa, ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia kecewa dengan dirinya sendiri. Nah, di Perjanjian Baru tadi kita baca Yohanes Pembaptis itu adalah nabi terakhir. Setelah itu tidak ada nabi lagi kecuali Yesus, nabi yang paling terakhir. Ya, Yohanes Pembaptis mempertanyakan Yesus, apakah dia benar-benar Mesias yang dinantikan? Karena dia merasa kecewa, dia di dalam penjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya di ayat 2 dikatakan, Matius 11 ayat 2, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dia dengar. Ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus meyakinkan murid Yohanes Pembaptis bahwa dia benar-benar Mesias dan memastikan agar jangan kecewa dan tidak menjadi percaya, alias menolak Yesus. Karena orang yang menolak Yesus pasti binasa. Saudara-saudara sekalian, beberapa kasus di Perjanjian Baru itu beberapa orang menolak Yesus karena kecewa. Contohnya di Matius pasal 13 ayat 57 dan 58. Dikatakan begini, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Siapa yang kecewa dan menolak Yesus? Orang-orang di Nazaret, saudara sekalian, kampung halamannya Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kampung halamannya, saudara sekalian. Mereka kecewa. Apa mungkin Yesus yang pernah hidup di Nazaret bisa melakukan demikian luar biasa? Dari mana pengetahuan itu didapatnya? Mereka kecewa, saudara sekalian. Ya. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Jadi kalau kita menolak hamba Tuhan yang diutus, itu sebenarnya bukan menolak hamba Tuhan itu, pendeta itu, penginjil itu, tapi menolak Yesus. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Yesus diutus oleh Allah Bapa. Kalau orang menolak Yesus berarti menolak Bapa. Orang menolak Yesus, orang menolak utusan Kristus. Hamba-hamba Tuhan menolak Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau orang menolak Yesus, Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku, ini Yesus yang bilang, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhirnya. Saudara-saudara sekalian, dalam mengiringi Yesus, janganlah kita pernah kecewa terhadap dia. Apalagi meninggalkan dia, kabur. Jangan, saudara sekalian. Kita harus tetap setia. Apapun yang terjadi, saudara sekalian, jangan pernah kecewa. Ya, apalagi menolak Yesus. Ketika saya kecil, ada lagunya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa. Dan selanjutnya, saudara, ya, itu lagu lama sekali. Artinya begini, saudara, jangan pernah kecewa ketika saudara mengiring Yesus. Ada masalah, ada cobaan, ada godaan, apalagi pergi meninggalkan dia. Kita harus setia sampai akhir. Sebab hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir, yang akan selamat. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.